Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widianti. Di sini saya akan memberikan tips dan trik mengerjakan soal TOEFL dalam bentuk istimewa, baik berupa teks narasi maupun percakapan. Yang pertama, kita harus banyak memiliki pemahaman atau perbendaharaan terhadap kosakata bahasa Arab, karena tes TOEFL ini tentunya menggunakan bahasa Arab. Yang kedua, memperkuat ilmu nahwu dan sorof. Yang ketiga, memahami soal dan jawaban. Ketika kita mampu memahami soal, maka kita akan mudah dalam menentukan konteks jawabannya. Yang keempat, sering membaca ayat Al-Quran, hadis, dan cerita-cerita dalam bahasa Arab, karena ada beberapa soal TOEFL yang berkaitan dengan ayat Al-Quran maupun hadis. Yang kelima, memperhatikan ide pokok paragraf. Yang keenam, sering berlatih. Baik, langsung saja kita menuju ke soal latihan. Sebelumnya saya akan membacakan instruksinya terlebih dahulu. Istami ilan nasit tadi marataini summa ajib anil as'alati taniyati biwad'i alamati alal ijabati sahihati. Jadi maksudnya kita disuruh untuk mendengarkan teksnya sebanyak 2 kali, kemudian dijawab dengan jawaban yang benar. Untuk teksnya berikut ini akan saya bacakan dan mohon disimak. Nahtafilu bi'aidil fitri ba'da an nantahi min ada'i sauma ramadana nafrahu fihi farhan wa huwa farahul intisari ala nafsi wa farahut ta'ati lillahi bi'ada'i syariatihi min imsaki anit ta'ami wa syarabi wa imsaki anin nafsi. Wa min muzahiri hazal farahi i'ta'ul fuqara'i wal masaqini zakatul fitri. As-su'alul awal, ma hiya fiqratun ra'isiyatun minal faqratis sabiqati? Wassani, fardullahu sawma alal mu'minina wassawmu huwa. Wasalis, mata yafrahul muslimu biwujudil intisari ala nafsihi. Warabi, hazihi mazahirul farahi yawmal aidi illa. Wa khamis, nahtafilu bi'aidil fitri ba'da an nantahi min ada'i sawma ramadana. Makna haza anna. Baik, akan saya bacakan sekali lagi bersama dengan sedikit penjelasannya. Nahtafilu bi'idil fitri ba'da an nantahi min ada'i sawma ramadana nafrahu fihi farahan wa huwa farahul intisari ala nafsi wa farahut ta'ati lillahi bi'ada'i syariatihi min imsaki anit ta'ami wa syarabi wa imsaki anin nafsi. Wa min zahiri hazal farahi i'ta'ul fuqara'i wal masaqini zakatul fitri. Jadi maksud dari paragraf atau teks narasinya ini adalah kita merayakan Idul Fitri setelah menunaikan puasa Ramadan. Maka kita harus bersukacita di dalamnya, dan itu adalah bentuk sukacita kemenangan atas jiwa dan sukacita ketaatan kepada Allah dengan mampu menjalankan syariat atau hukumnya dengan menahan makan dan minum serta menahan nafsu diri sendiri. Salah satu bentuk kegembiraan ini adalah dengan memberikan zakat fitrah kepada fakir dan miskin. Kita langsung saja menuju ke pembahasan soal yang pertama. Ma hiya fiqratun ra'isiyatun minal faqratis sabiqati? Alif, i'ta'ul fuqara'i wal masakini. Ba, mazahirul farahi yaumil idi. Jim, ada'u faridatis sawmi. Dal, al intisaru ala nafsi.
Jadi mahiyya fiqratun raisiyatun minal faqratis sabiqati. Apa gagasan utama dari paragraf atau teks narasi sebelumnya tadi? Alif, i'ta'ul fuqara'i wal masakini, memberi fakir miskin. Ba, mazohiru farhi yaumil idi, kegembiraan hari raya Idul Fitri. Jim, ada'u faridotis saumi, melaksanakan kewajiban berpuasa. Dal, al-intisaru ala nafsi, mengalahkan hawa nafsu. Jadi gagasan utama dari teks sebelumnya tadi yaitu adalah yang ba, muzohirul farhi yaumil idi, kegembiraan hari raya Idul Fitri. Soal yang nomor 2, faradullahu sauma alal mu'minina wa saumuhu. Alif, al-imsaku anit ta'ami wa syarabi wa nafsi. Ba, al-farhu bi'ata'i zakatil fitri lil fuqara'i. Jim, yaumus sururi wal farahi. Dal, al-intisaru ala nafsi. Jadi faradullahu sauma alal mu'minina wa saumuhu. Allah mewajibkan puasa atas orang-orang mukmin. Wa saumuhu, puasa adalah, atau makna puasa ini apa? Yang alif itu al-imsaku anit ta'ami wa syarabi wa nafsi, menahan daripada makan, minum, dan hawa nafsu yang ada di dalam dirinya. Yang ba, al-farhu bi'ita'i zakatal fitri lil fuqara'i, sukacita memberikan zakat fitrah kepada fakir miskin. Yang jim, yaumus sururi wal farhi, hari kesenangan dan kegembiraan. Yang dal, al-intisaru ala nafsi, mengalahkan hawa nafsu. Jadi soalnya ini adalah makna dari puasa itu apa? Maka jawabannya adalah alif, al-imsaku anit ta'ami wasyarabi wan nafsi. Puasa adalah menjaga daripada makan, minum, dan hawa nafsu yang ada di dalam diri. Lanjut ke soal nomor 3. Mata yafrahul muslimu biwujudil intisari ala nafsihi. Alif, fi syahri Ramadan. Ba, indama yasumul muslimu syahran kamilan. Jim, indama yalqa birabbihi. Dal, fi yaumil ini. Jadi mata yafrahul muslimu biwujudil intisari ala nafsihi, kapan orang muslim bergembira karena memiliki kemenangan atas dirinya. Alif, fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan. Ba, indama yasumu muslimu syahran kamilan, ketika puasa sebulan penuh. Jim, indama yalqa bi rabbihi, ketika bertemu dengan Tuhannya. Dal, fi yaumil ini. Jadi kira-kira kapan orang muslim ini bergembira karena memiliki kemenangan atas dirinya? Jawabannya yakni adalah di hari raya Idul Fitri, karena di hari raya Idul Fitri kita merayakan kemenangan. Berarti yaitu dal fi yaumil idi. Soal nomor 4, hazihi mazahirul farhi yaumal idi illa. Alif, al-imsaku anin nafsi wasyahwati. Ba, ikhraju zakatal fitri. Jim, ada'u saumi Ramadan. Dal, al-farhu bi'idil fitri yaqubu Ramadana. Jadi hazihi mazahirul farhi yaumal idi illa. Jadi ini adalah bentuk kegembiraan di hari raya Idul Fitri, kecuali, nah yang diminta ini kecuali berarti yang bukan bentuk kegembiraannya. Yang alif, al-imsaku anin nafsi wasyahwati, menahan nafsu dan syahwat. Yang ba, ikhraju zakatal fitri, mengeluarkan zakat fitrah. Di hari raya Idul Fitri maka kita harus mengeluarkan zakat fitrah. Yang jim, ada usaumi Ramadan, melakukan puasa Ramadan. Yang dal,
Al-farhu bi idil fitri yaqobu Ramadan. Kegembiraan di Idul Fitri yang diikuti dengan Ramadan. Maka jawabannya adalah jim. Ada'u saumi Ramadan. Melakukan puasa Ramadan. Karena pada tanggal 1 Syawal atau pada hari raya Idul Fitri itu kita tidak boleh melaksanakan puasa Ramadan karena puasa Ramadan itu dilaksanakan pada bulan Ramadan. Soal nomor 5. Nahtafilu bi Idul Fitri ba'da anantahi min adai sauma Ramadana. Makna haza anna alif al-muslimuna fi farhi wa sa'adatin tammah. Ba al-farhu bi huduri yaumi Idul Fitri. Jim i'ta'ul fuqara'i wal masakini zakatal fitri min mazahiril farhi. Dal al-farhu bi Idul Fitri yaqobu Ramadan. Jadi nahtafilu bi Idul Fitri ba'da anantahi min adai sauma Ramadana. Makna haza anna. Jadi kita merayakan Idul Fitri setelah kita menunaikan puasa Ramadan. Maknanya tuh apa gitu? Yang alif al-muslimuna fi farhi wa sa'adatin tammah. Kegembiraan dan kebahagiaan umat Islam secara penuh. Yang ba al-farhu bihuduri yaumi Idul Fitri. Kegembiraan dengan adanya atau hadirnya hari raya Idul Fitri. Yang jim i'ta'ul fuqara'i wal masakini zakatal fitri min mazahiril farhi. Memberikan zakat fitrah kepada fakir miskin merupakan ungkapan kegembiraan. Yang dal al-farhu bi Idul Fitri yaqobu Ramadan. Kegembiraan Idul Fitri yang diikuti dengan Ramadan. Jadi kita merayakan Idul Fitri ini setelah kita menunaikan puasa Ramadan. Maknanya itu apa? Maknanya kegembiraan kita dengan adanya atau hadirnya bulan Syawal, yaitu hari raya. Maka jawabannya adalah ba al-farhu bihuduri yaumi Idul Fitri. Baik, kita lanjut ke nomor 6 dan nomor 7. Di nomor 6 dan nomor 7, penyajian teksnya bukan bentuk narasi atau paragraf, melainkan bentuk muhawarah atau percakapan. Sebelumnya saya akan membacakan instruksinya terlebih dahulu. Ihtar ansaba jawabi minal ajwibatil arba'ati li su'alil hiwari baina sakhsain. Jadi maksudnya pilih jawaban yang paling tepat dari 4 jawaban pertanyaan dialog antara 2 orang. Jadi nanti disajikan ada 4 jawaban, maka kita disuruh memilih 1 jawaban yang paling benar. Soal nomor 6. Qala Ahmad ayu darsin anifan ya Muhammad. Qala Muhammad al-lughatul injiliziyah. As-su'alu aina yatimul hiwar. Alif fil masjidi. Ba fil suki. Jim fil mat'ami. Dal fil fasli. Jadi Ahmad ini bertanya, pelajaran apa yang baru saja dipelajari tadi ya Muhammad? Kemudian Muhammad ini menjawab, al-lughatul injiliziyah. Berarti belajar bahasa Inggris. Soalnya di mana tempat terjadinya percakapan tersebut? Alif fil masjidi, di masjid. Ba fi suki, di pasar. Jim fil mat'ami, di restoran. Atau dal fil fasli. Jadi kira-kira paling tepat di mana ketika kita membahas mengenai pelajaran yang baru saja terjadi? Tentu
saja di kelas atau dal fil fasli. Karena tidak mungkin kalau misalnya kita di restoran membahas mengenai pelajaran yang baru saja terjadi ataupun di pasar. Jadi jawabannya adalah fil fasli. Soal nomor 7 ini adalah percakapan lagi. Qala Ahmad, hal tobahta ya Muhammad? Qala Muhammad, la lam atbah ba'da. As-su'alu aina yatimul hiwar? Alif fil masjidi, ba fil matbahi, jim fil fasli, dal fil baiti. Jadi Ahmad ini bertanya kepada Muhammad, hal tobah ya Muhammad, kata Ahmad nih, apakah engkau sudah memasak ya Muhammad? Kemudian Muhammad menjawab, lah, belum, kata Muhammad. Lam atbah ba'da, aku belum memasak. Jadi kira-kira ketika percakapan yang berkaitan dengan memasak, di mana tempat kejadiannya? Apakah alif fil masjidi, di masjid, atau ba fil matbahi, di dapur, atau jim fil fasli, di kelas, atau dal fil baiti, di rumah? Tentu saja kalau pembahasannya mengenai memasak, maka jawabannya adalah di dapur. Kenapa di rumah tidak termasuk jawaban? Di rumah bisa saja menjadi jawaban, tetapi bukan jawaban yang tepat karena rumah ini sifatnya umum, tidak hanya meliputi dapur, bisa saja kamar tidur atau ruang tamu dan segala macamnya. Karena ini membahas lebih spesifik mengenai memasak, maka jawabannya adalah fil matbah atau di dapur, yaitu ba. Demikian hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salah dan hilafnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.